Pernahkah kamu merasa bahwa semakin kamu mengejar sesuatu, semakin jauh ia menjauh? Seolah-olah semakin kamu menginginkannya, semakin sulit untuk mendapatkannya. Pekerjaan yang tak kunjung datang, hubungan yang tak terwujud, kedamaian batin yang seolah tak terjangkau. Kamu tidak sendirian. Ini adalah perasaan yang umum, tetapi juga salah satu paradoks terdalam dalam hidup. Dalam ajaran Buddha, dikatakan bahwa keinginan dan keterikatan adalah akar penderitaan, dan hanya dengan melepaskan pencarian konstan itu, dengan berhenti mengejar apa yang kita yakini kita butuhkan, itulah saat kedamaian sejati mulai terungkap. Dan kita tidak berbicara tentang menyerah pada impianmu, tetapi tentang belajar berjalan dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih percaya diri. Hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan ide yang kuat, bahwa dengan berhenti mencari dengan gelisah, hal-hal yang benar-benar penting mulai datang. Ini adalah perjalanan ke dalam diri. Sebuah jalan untuk melepaskan, untuk percaya, dan untuk membiarkan hidup mengejutkan Anda. Dan jika konten ini resonansi dengan Anda, jika Anda siap untuk mewujudkan dari ketenangan dan bukan dari kebutuhan, saya mengundang Anda untuk berlangganan saluran ini. Di sini Anda akan menemukan meditasi terarah, refleksi sadar, dan alat praktis agar Anda dapat mewujudkan dari pusat Anda, dari kebenaran Anda, dan dari energi paling kuat, kedamaian batin Anda. Siapkan diri Anda untuk perjalanan yang dapat mengubah cara Anda melihat hidup dan hidupnya. Paradoks pencarian adalah sesuatu yang kita semua alami, meskipun sedikit yang memahaminya sepenuhnya. Semakin keras Anda berusaha mencapai sesuatu, semakin jauh hal itu terasa. Ini seperti mengejar kupu-kupu. Semakin Anda mengejarnya, semakin ia melarikan diri. Tetapi ketika Anda berhenti dan hanya hadir, kupu-kupu itu mendarat di bahu Anda. Begitulah hidup. Ajaran spiritual, terutama ajaran Buddha, mengingatkan kita pada kebenaran mendalam. Keinginan adalah akar penderitaan. Ini tidak berarti kamu harus menyerah pada impian atau tujuanmu. Artinya, ketika kamu menginginkan sesuatu dari rasa kekurangan, ketakutan, atau kebutuhan, kamu menciptakan kecemasan. Energi kamu menjadi tegang, terblokir, dan hal itu tercermin dalam lingkunganmu. Namun, ketika kamu menginginkan sesuatu dari rasa kepenuhan, kepercayaan, dan ketenangan, maka energi kamu meluas, selaras, dan hidup mulai merespons dengan cara yang berbeda. Bayangkan Anda berdiri di depan danau yang tenang. Malam telah tiba, dan Anda melihat pantulan bulan di air. Indah, berkilau, dan tenang. Namun, saat Anda memasukkan tangan untuk menyentuh pantulan itu, air menjadi bergelombang. Pantulan itu menghilang. Begitulah cara pikiran bekerja. Ketika Anda mencoba mengendalikan setiap pikiran, setiap emosi, setiap hasil, kamu mengganggu kedamaianmu sendiri. Tapi jika kamu hanya mengamati, bernapas, dan membiarkan segala sesuatu berjalan sebagaimana adanya, refleksi itu kembali. Ketenangan kembali. Dan kamu melihat dengan jelas. Ini bukan sihir. Ini adalah akal sehat yang mendalam. Ketika kamu bertindak dari rasa cemas, dari kebutuhan untuk mendapatkan jawaban segera, dari ketakutan bahwa sesuatu tidak akan berjalan sesuai harapanmu, seluruh dirimu memancarkan ketegangan. Orang-orang merasakannya. Semesta memantulkannya. Tetapi ketika kamu melepaskan, ketika kamu percaya, sesuatu berubah. Mungkin kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Atau mungkin kamu menyadari bahwa kamu tidak membutuhkannya lagi. Dan dalam kedua kasus, kamu menemukan kedamaian. Melepaskan bukan berarti menyerah.
Melepaskan adalah percaya. Itu adalah memilih untuk berhenti mengontrol setiap langkah di jalan. Meskipun pada awalnya kamu merasa kehilangan kontrol, sebenarnya kamu sedang mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaianmu. Hidup seperti ransel. Dan setiap harapan, setiap ketakutan, setiap seharusnya adalah batu yang kamu bawa di dalamnya. Apakah kamu benar-benar perlu membawa semua itu? Ketika kamu melepaskan, jalan menjadi lebih ringan. Kamu beradaptasi. Kamu mengalir. Dan kamu mengerti bahwa apa yang pergi juga membebaskan ruang untuk apa yang datang. Tidak ada yang benar-benar milikmu yang akan pergi. Apa yang tinggal memperkuatmu. Apa yang pergi mengajarimu. Terkadang, apa yang hari ini tampak seperti kerugian, besok terungkap sebagai berkah yang tersembunyi. Itulah mengapa ada perbedaan besar antara menginginkan dan terobsesi. Pikiran yang terbuka bukanlah pikiran yang kosong. Itu adalah pikiran yang tidak memegang erat, yang membiarkan hal-hal datang dan juga pergi. Dan dalam ruang terbuka itu, hidup mulai mengalir. Ketika kamu melepaskan obsesi, kecemasan pun sirna. Kamu berhenti melihat dunia dengan mata kekurangan dan mulai memperhatikan apa yang memang ada. Kamu menyadari tanda-tanda, keajaiban kecil, peluang yang sebelumnya kamu abaikan. Karena terlalu fokus pada kontrol. Hidup dengan pikiran yang terbuka bukan berarti berhenti bermimpi. Itu berarti berjalan menuju mimpi tanpa kecemasan. Itu berarti percaya bahwa hidup juga tahu apa yang dilakukannya. Percaya bukan berarti diam saja. Itu adalah sikap batin. Itu adalah suara tenang yang berkata, "Aku tidak mengerti sekarang, tapi aku baik-baik saja. Aku tidak tahu bagaimana ini akan berakhir, tapi aku tahu ada tujuannya." Percaya bukan berarti buta. Itu adalah mengingat bahwa seringkali, apa yang tampak seperti rintangan, sebenarnya adalah dorongan menuju sesuatu yang lebih baik. Percaya adalah melihat ke belakang dan menyadari bahwa selalu ada keteraturan, meskipun saat itu kamu tidak melihatnya. Melepaskan bukan berarti kalah. Itu adalah membuka diri. Kepercayaan bukanlah kebodohan. Itu adalah keberanian. Berhenti berlari bukanlah berhenti. Itu adalah mulai berjalan dengan tujuan. Karena terkadang, apa yang kamu idamkan tidak datang saat kamu berusaha lebih keras. Itu datang saat kamu damai dengan dirimu sendiri. Saat kamu berhenti mencari dengan putus asa dan mulai hidup dengan kesadaran, dengan ketenangan, dan dengan keterbukaan yang tulus terhadap segala kemungkinan. Ketika Anda percaya, Anda berhenti terobsesi dengan hasil. Anda fokus pada apa yang bisa Anda lakukan hari ini. Dan itu membebaskan Anda. Itu mengeluarkan Anda dari siklus konstan kecemasan, perbandingan, dan kontrol. Itu membawa Anda kembali ke saat ini, di mana kehidupan sebenarnya terjadi. Berpegang pada kepercayaan juga berarti membiarkan diri Anda membuat kesalahan tanpa rasa takut. Itu berarti tahu bahwa bahkan jika Anda gagal, Anda akan belajar. Bahwa kesalahan bukanlah hukuman. Itu bagian dari perjalanan. Sebuah tanda. Sebuah belokan di perjalanan bukan akhir dari perjalanan. Seringkali kita mencari jaminan. Kita ingin kepastian sebelum mengambil langkah. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Kepercayaan tidak muncul ketika segalanya jelas. Ia muncul ketika kamu memutuskan untuk maju, meskipun tidak melihat jalan yang lengkap. Maria menghabiskan bertahun-tahun mencari cinta. Ia berpindah dari hubungan ke hubungan dengan harapan mengisi kekosongan.
Setiap hubungan menjadi tujuan. Perjuangan untuk dipilih, untuk merasa cukup. Hingga suatu hari dia memutuskan untuk berhenti. Bukan berhenti mencintai, tapi berhenti mencari. Dia berhenti. Mulai mencintai dirinya sendiri. Menikmati kebersamaannya. Membangun hidupnya dari kedamaian. Dan dalam istirahat itu, seseorang muncul. Tidak sempurna, tapi nyata. Seseorang yang tidak perlu dia paksa untuk cocok. Dan dia menyadarinya, karena dia tidak lagi membutuhkannya untuk merasa lengkap. Carlos bermimpi memiliki kafe sendiri. Dia terobsesi untuk mewujudkannya. Dia berhutang, bersikeras, memaksakan situasi. Dia kalah. Dia harus menutupnya. Dia merasa telah gagal. Tapi dia melepaskannya. Dia mulai bekerja sebagai barista di tempat kecil, tanpa ekspektasi, tanpa rencana besar. Hanya karena cinta pada kopi. Dan di sana dia bertemu seseorang yang percaya padanya. Yang melihatnya tanpa topeng. Dan bersama-sama, dengan tenang, dengan niat, mereka menciptakan sesuatu yang lebih besar dari mimpi aslinya. Karena ketika dia berhenti berjuang, sesuatu yang lebih sejalan muncul. Laura mencari jawaban di mana-mana. Di buku, kursus, workshop, guru, terapi. Dia melakukan segala hal yang benar, tetapi tetap merasa ada kekosongan. Hingga suatu hari dia berhenti. Bernapas. Tanpa mencari, tanpa menunggu. Duduk dalam keheningan. Dan di ruang itu, tanpa kebisingan mental, dia menyadari bahwa banyak jawaban yang dia butuhkan sudah ada di dalam dirinya. Bukan karena dia tidak memilikinya, tetapi karena dia tidak bisa mendengarnya. Karena kebisingan pencarian yang konstan menutupi segalanya. Cerita-cerita ini bukan dongeng. Mereka adalah refleksi nyata dari apa yang terjadi ketika kita berhenti berlari dan memutuskan untuk hanya ada. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Ketika kita menerima bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri. Sekarang, melepaskan terdengar indah secara teori, tapi bagaimana melakukannya dalam praktik? Langkah pertama adalah mengamati. Bertanyalah pada diri sendiri dengan jujur, apa yang saya pegang erat-erat? Apa yang saya coba kendalikan? Bagian mana dari hidup saya yang membuat saya cemas karena tidak berjalan sesuai keinginan? Kemudian, terima. Bukan dari rasa pasrah, tetapi dari kedamaian. Terima bahwa saat ini, segala sesuatu adalah apa adanya. Itu tidak berarti Anda menyerah untuk memperbaiki diri. Itu berarti Anda berhenti berjuang melawan apa yang sudah ada. Setelah itu, fokuslah pada saat ini. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan hari ini? Bukan besok. Bukan sebulan lagi. Hari ini. Ambil langkah kecil. Bernapaslah. Bersyukurlah atas apa yang sudah kamu miliki. Dan lepaskan penilaian. Kamu tidak perlu memiliki semua jawaban. Kamu boleh bingung. Kamu boleh tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu wajar. Hidup tidak menuntut kesempurnaan. Hanya kehadiran. Buatlah ruang hening, meskipun sebentar saja. Beberapa menit tanpa gangguan, tanpa rangsangan. Di dalam keheningan itulah kamu mulai mendengarkan dirimu sendiri dengan sungguh-sungguh. Disitulah kebenaran terdalammu mulai terungkap. Karena jiwa tidak berteriak. Ia berbisik. Dan untuk mendengarnya, kamu perlu menenangkan segala hal lainnya. Berjalanlah dengan ritme Anda sendiri.
Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Tidak semua orang mekar pada waktu yang sama. Anda tidak terlambat. Anda tidak tertinggal. Anda berada tepat di tempat yang Anda butuhkan untuk apa yang harus Anda pelajari sekarang. Tekanan untuk mengikuti ritme orang lain hanya akan menjauhkan Anda dari pusat diri Anda sendiri. Tentu saja akan ada rintangan. Rasa takut akan muncul. Ketidaksabaran akan ingin mengambil alih. Keterikatan akan membuatmu berpegang pada yang sudah dikenal, bahkan jika itu sudah tidak berguna lagi. Kebanggaan akan mengatakan bahwa kamu tidak boleh gagal, bahwa kamu tidak boleh mundur. Tapi semua itu adalah bagian dari proses. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Semua yang terbangun melewati emosi-emosi ini. Dan setiap kali kamu memilih untuk mengamatinya daripada bereaksi, kamu sedang sembuh. Melepaskan bukanlah sekali saja. Itu adalah praktik harian. Itu adalah keputusan yang kamu ambil setiap pagi. Lebih percaya, kurang mengontrol. Lebih terbuka, kurang menolak. Lebih bernapas, kurang berlari. Dan dalam ruang kepercayaan, kehadiran, dan penerimaan itu, sesuatu berubah. Bukan di luar, tapi di dalam. Dan ketika kamu berubah di dalam, segala sesuatu di sekitarmu mulai selaras dengan getaran baru itu. Ingat, melepaskan bukan berarti melupakan. Bukan menghapus masa lalu, atau berpura-pura seolah-olah tidak pernah terjadi. Melepaskan adalah memilih kedamaian daripada ketegangan. Itu adalah menerima apa yang telah terjadi tanpa membebani diri dengan rasa sakit. Itu adalah menghormati apa yang pernah ada, tanpa terikat pada apa yang sudah tidak ada lagi. Melepaskan adalah memahami bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri, bahwa tidak semua hal terjadi ketika kita mau, tetapi ketika kita siap. Itu adalah mempercayai bahwa apa yang benar-benar untukmu tidak perlu dipaksakan, dikejar, atau dituntut. Itu datang ketika kamu selaras. Itu tinggal ketika kamu tenang. Setelah melepaskan, mempercayai, dan membuka diri, lahir sesuatu yang halus namun kuat, harmoni. Bukan karena segala sesuatu di luar sana sempurna, bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kamu berhenti melawan apa yang terjadi. Kamu tidak lagi bereaksi dari rasa takut. Kamu tidak lagi menentang setiap perubahan. Kamu tidak lagi membebani diri dengan setiap keraguan seolah-olah itu beban. Kamu belajar untuk mengamati, untuk mengalir, untuk menerima apa adanya, tanpa menyerah pada apa yang menyakitkan. Dan harmoni internal itu tercermin dalam segala hal lainnya. Anda mulai menikmati apa yang Anda miliki, tanpa takut kehilangan. Anda berhenti hidup dalam ketegangan konstan bahwa sesuatu akan hilang. Anda tidak lagi mengejar masa depan atau terjebak dalam masa lalu. Anda mulai menghuni saat ini. Menyadari bahwa di sini, sekarang, sudah ada keindahan. Sudah ada kehidupan. Sudah ada cukup alasan untuk bersyukur. Kamu belajar melihat keajaiban dalam hal-hal sederhana. Dalam fajar yang sunyi. Dalam aroma kopi yang baru diseduh. Dalam percakapan yang jujur tanpa topeng. Dalam suara hujan. Dalam sinar matahari yang masuk melalui jendela. Dalam ketenangan yang dulu kamu hindari dan kini menjadi suci. Dan kedamaian itu tidak hanya kamu rasakan. Orang lain juga merasakannya. Mereka melihatnya dalam kata-katamu, dalam energimu, dalam cara pandangmu. Kamu mulai memancarkan sesuatu yang berbeda. Kamu tidak lagi bereaksi dari posisi pertahanan, dari penilaian, dari terburu-buru. Kamu mulai merespons dengan kesadaran.
mendengarkan dengan hati, berbicara dengan jelas tanpa perlu memaksakan diri. Kamu menjadi lebih lembut, lebih hadir, lebih terbuka. Dan kehadiran itu mengubah segalanya. Hubunganmu mulai berubah. Karena kamu tidak lagi menuntut, tidak lagi menekan, tidak lagi bergantung. Kamu hanya ada. Kamu berbagi dari kelimpahan, bukan dari kebutuhan. Keputusanmu juga menjadi lebih jelas. Karena dengan berada dalam kedamaian, kamu bisa mendengarkan intuisi tanpa gangguan kecemasan. Pikiranmu menjadi lebih ringan. Tubuhmu lebih rileks. Segala sesuatu dalam dirimu mulai melepaskan hal-hal yang tidak perlu. Dan ketika kamu berubah, segala sesuatu di sekitarmu juga berubah. Bukan karena dunia menyesuaikan diri denganmu, tetapi karena sekarang kamu melihatnya dengan mata yang berbeda. Kamu tidak lagi mencoba mengendalikan hidup. Kamu berjalan bersamanya. Kamu tidak lagi berjuang dengan setiap belokan jalan. Kamu menerima. Kamu beradaptasi. Kamu mengalir. Kamu terhubung. Kamu percaya. Kamu selaras dengan apa yang ada. Ingatlah ini selalu, kamu tidak perlu mencari dengan putus asa untuk menemukan. Pencarian yang gelisah seringkali mengaburkan pandangan. Usaha berlebihan membuatmu terputus dari apa yang sudah ada. Karena terkadang, apa yang paling kamu inginkan sudah ada di depanmu. Hanya saja kamu tidak bisa melihatnya karena kamu terlalu terburu-buru. Kamu terlalu fokus pada mencapai sesuatu yang lain, sehingga tidak bisa berhenti sejenak untuk mengenali apa yang sudah kamu miliki. Kamu terlalu banyak menuntut sehingga tidak bisa menerima. Dan menerima membutuhkan energi lain. Membutuhkan keterbukaan. Membutuhkan kehadiran. Membutuhkan ketenangan. Hidup tidak berteriak. Ia berbisik. Ia tidak memaksakan diri. Ia menawarkan diri. Dan untuk mendengarnya, untuk benar-benar merasakannya, kamu perlu melambat. Kamu perlu bernapas. Berhenti. Melihat tanpa terburu-buru. Hadir tanpa penilaian. Hanya dengan begitu kamu bisa mulai menyadari apa yang selalu ada di sana, menunggumu. Karena ketika kamu memperlambat laju, segala sesuatu yang tersembunyi mulai terungkap. Ketika kamu berhenti berlari, kamu melihat apa yang sebelumnya kamu abaikan. Kamu merasakan apa yang sebelumnya kamu hindari. Kamu menghargai apa yang sebelumnya kamu anggap remeh. Di ruang itu lahir rasa syukur yang autentik. Koneksi yang nyata. Kebahagiaan tanpa alasan. Kebahagiaan yang tenang yang tidak bergantung pada apa yang kamu memiliki atau apa yang kurang. Kebahagiaan yang muncul begitu saja ketika kamu benar-benar hadir di sini. Dan dari kehadiran itulah segala sesuatu menjadi bermakna. Kamu tidak perlu hidup yang sempurna untuk merasa damai. Kamu hanya perlu sepenuhnya hadir di saat ini dengan segala yang dibawanya. Dan biarkan yang suci muncul di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Ketika kamu melepaskan rasa terburu-buru, kamu menjadi terbuka. Ketika kamu percaya, energimu terbuka. Dan ketika kamu damai, apa yang untukmu mulai mendekat. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena sekarang kamu siap menerimanya. Menerima dari ketenangan. Dari kepercayaan, dari cinta, bukan dari ketakutan, bukan dari kekurangan, bukan dari kebutuhan. Apa yang datang dari tempat itu, datang dengan akar, dengan tujuan, dengan makna. Melepaskan tidak mengambil apapun darimu. Itu membebaskanmu. Kamu tidak kehilangan apa yang sebenarnya milikmu dengan melepaskan.
Kamu kehilangan beban membawa apa yang sudah tidak lagi milikmu. Melepaskan bukanlah kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Itu mengakui bahwa kamu tidak perlu memegang erat segala sesuatu untuk aman. Bahwa kamu tidak perlu mengontrol setiap langkah untuk damai. Sebaliknya, semakin kamu memegang erat, semakin kamu menderita. Dan semakin kamu melepaskan, semakin kamu bernapas. Semakin kamu menemukan dirimu sendiri. Semakin kamu terhubung dengan hal-hal esensial. Berpegang pada kepercayaan tidak membuatmu rentan. Itu memperkuatmu. Karena berpegang pada kepercayaan tidak berarti segala sesuatunya akan berjalan sesuai harapanmu. Itu berarti apapun yang terjadi, kamu tahu cara menghadapinya. Bahwa ada kekuatan di dalam dirimu yang melampaui keadaan eksternal. Bahwa kamu bisa berjalan tanpa kepastian dan tetap tenang. Karena kepercayaan tidak datang dari luar, melainkan lahir dari dalam. Itu adalah keputusan internal yang kamu pilih setiap hari, bahkan ketika rasa takut muncul, bahkan ketika pikiran ragu. Mempercayai adalah menjaga kedamaian bahkan di tengah kekacauan. Hidup dalam harmoni bukan berarti hidup tanpa tantangan. Bukan berarti memiliki hidup yang sempurna atau bebas dari konflik. Itu adalah belajar untuk tidak berjuang melawan segala yang terjadi. Itu adalah berhenti menentang setiap perubahan, setiap emosi, setiap kehilangan. Itu adalah menerima bahwa tantangan tidak datang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengubahmu. Bahwa setiap situasi sulit membawa pesan, kesempatan untuk tumbuh, melepaskan, dan kembali pada dirimu. Harmoni adalah merasa baik meskipun segala sesuatu tidak seperti yang kamu inginkan. Itu adalah menjaga keseimbanganmu meskipun segala sesuatu di luar bergerak. Itu adalah mempercayai keseimbangan batinmu, bahkan ketika kenyataan tidak pasti. Karena sekarang kamu tahu bahwa kamu bisa menghadapi semuanya. Bahwa kamu tidak perlu memiliki kendali mutlak untuk merasa damai. Bahwa jalan bukanlah garis lurus. Bahwa semuanya adalah bagian dari perjalanan. Yang jelas dan yang membingungkan. Yang mudah dan yang menyakitkan. Semuanya ada di sini untuk membantumu terbangun. Semuanya, bahkan yang tidak kamu mengerti, memiliki alasan keberadaannya. Dan meskipun hari ini kamu tidak bisa melihatnya, besok kamu akan bersyukur. Jadi, bernapaslah. Bernapaslah dalam-dalam. Berhentilah sejenak. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki, atas siapa dirimu, atas apa yang telah kamu lewati. Lihatlah sekitarmu dengan mata baru, dengan pandangan yang lebih lembut, lebih terbuka, lebih hadir. Lihatlah tanpa ekspektasi. Lihatlah tanpa penilaian. Hanya amati. Dan berikan dirimu izin untuk membiarkan hidup mengejutkanmu. Biarkan hal-hal yang tak terduga datang padamu. Hal-hal yang tak kau rencanakan tapi kau butuhkan. Hal-hal yang tak kau bayangkan tapi menyembuhkanmu. Hal-hal yang tak kau cari tapi menemukanmu. Izinkan dirimu menerima dengan tenang. Bukan dari terburu-buru. Bukan dari kekurangan. Bukan dari urgensi untuk mengisi kekosongan. Terima dengan keyakinan. Dari pengetahuan bahwa kau sedang dipandu. Bahwa segala sesuatu yang datang, datang dengan alasan. Dan segala sesuatu yang pergi, juga. Dan ketika kamu menerima dari tempat kedamaian itu, dari cinta yang mendalam terhadap kehidupan, segalanya berubah. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu yang berubah. Dan dari perubahan batin itu, lahir kenyataan baru. Kamu tidak perlu melakukan lebih. Kamu tidak perlu berjuang lebih. Kamu hanya perlu ada.
hadir, terbuka, menerima, bernapas dengan kesadaran, hidup dengan niat, mencintai tanpa rasa takut, melepaskan, mempercayai, dan membiarkan. Itulah jalannya. Bukan menuju sesuatu yang eksternal, tetapi menuju dirimu. Karena pada akhirnya, segala sesuatu yang kamu cari di luar, dimulai dari dalam dirimu. Jika kamu sampai di sini, itu bukan kebetulan. Mungkin karena kamu sudah siap untuk melepaskan sedikit. Untuk bernapas lebih dalam. Untuk mempercayai, meskipun kamu belum memiliki semua jawaban. Mungkin karena di dalam dirimu yang paling dalam, kamu tahu bahwa kamu pantas hidup dengan lebih tenang, dengan lebih hadir, dengan lebih banyak cinta diri dan kurang tuntutan. Karena ada sesuatu dalam dirimu yang sedang terbangun. Karena kamu tidak ingin terus hidup secara otomatis. Kamu tidak ingin hidup dari rasa takut, dari tekanan, atau dari harus begitu. Kamu mencari sesuatu yang lebih. Sesuatu yang nyata. Sesuatu yang mengembalikanmu pada dirimu sendiri. Dan jika pesan ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jika pernah ada saat kamu merasakan nafas, jeda, koneksi, maka ruang ini juga untukmu. Saluran ini bukan hanya tempat untuk mendengarkan kata-kata indah. Ini adalah tempat berlindung bagi jiwa. Ini adalah pengingat konstan bahwa kamu tidak sendirian, bahwa kamu bisa berjalan dengan lebih ringan, bahwa kamu bisa melepaskan tanpa kehilangan, percaya tanpa takut, dan maju tanpa terburu-buru. Di sini kamu akan menemukan lebih dari sekadar konten. Kamu akan menemukan pendampingan. Kata-kata yang tidak menghakimi, melainkan memeluk. Keheningan yang tidak mengganggu, melainkan menyembuhkan. Refleksi yang tidak memaksa, melainkan membangkitkan. Karena kamu tidak membutuhkan seseorang yang memberitahu apa yang harus dilakukan, melainkan seseorang yang mengingatkan siapa dirimu. Dan itulah tujuan ruang ini, membantu kamu kembali pada dirimu. Pada siapa dirimu. Kepada apa yang benar-benar penting. Kepada ketenangan yang menghuni Anda ketika Anda berhenti melawan. Jadi, jika Anda merasa pesan ini adalah bagian dari perjalanan Anda, jika ada sesuatu di dalam diri Anda yang ingin terus mendalami, tumbuh, bernapas dengan cara yang berbeda, berlanggananlah ke saluran ini. Jadikan ruang ini sebagai ritual suci. Aktifkan notifikasi agar setiap konten baru pesan ini sampai padamu tepat saat kamu paling membutuhkannya. Karena ketika kamu siap untuk menerima, hidup selalu menemukan cara untuk berbicara padamu. Terima kasih telah memberi dirimu waktu ini. Terima kasih telah berada di sini. Terima kasih telah mulai melihat dunia dengan mata baru. Dan yang paling penting, terima kasih telah mulai melihat dirimu sendiri dengan lebih banyak cinta, dengan lebih banyak rasa hormat, dengan lebih banyak kebenaran. Perjalanan ini baru saja dimulai. Dan aku di sini untuk menempuhnya bersamamu.